Kembali bersama kami di Kompas Petang Saudara. Kuasa hukum Rizik Syihab, Sugito Atmoprawiro mempertanyakan sikap kepolisian yang ingin membuka kembali sejumlah kasus hukum yang menyeret nama pimpinan Front Pembela Islam itu. Menurutnya, 2 kasus hukum yang menjadikan Rizik sebagai tersangka sudah dihentikan atau SP3. Kuasa hukum Rizik Syihab menilai pernyataan polisi itu hanyalah untuk menekan posisi Rizik Syihab yang berencana kembali ke Indonesia. Ia memastikan Rizik Syihab dan seluruh penasihat hukum siap menghadapi persoalan hukum yang akan dibuka oleh polisi. Kenapa di saat Habib Rizik mau pulang ke Indonesia, kok polisi tiba-tiba proaktif akan melihat kembali, akan membuka kembali, akan mengecek kembali terkait dengan perkara-perkara Habib Rizik yang pernah ada. Padahal posisi beliau itu hanya sebagai saksi. Ini ada apa? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Seharusnya kan sudahlah kita dengan kondisi yang semacam ini, dalam kondisi pandemi, kondusif saja bahwa Habib Rizik pulang itu adalah hak sebagai warga negara. Sebelumnya, Mabes Polri menyebut belum mendapatkan informasi mengenai rencana kepulangan Rizik Syihab. Namun polisi memastikan tidak menghalangi kepulangannya. Tak hanya itu, polisi juga memastikan tengah melakukan koordinasi terkait sejumlah kasus yang menjerat Rizik Syihab. Nasional, banyak kepentingan di sana, termasuk tempat pelayanan publik. Tentunya nanti kalau situasi memang tidak memungkinkan, tentunya Polri juga akan turun tangan untuk melakukan pengamanan secukupnya. Yang tadi belum dijawab sih Pak terkait dengan status hukumnya Pak Habib Rizik itu kan ada beberapa perkara tuh Pak. Nah itu apakah masih berjalan? Kalau status perkaranya HNS kami sedang koordinasikan ya. Bagaimana nanti hasilnya tentunya kami tunggu dari penyidik. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah melarang Rizik Syihab kembali ke Indonesia. Mahfud menyatakan Rizik selama ini tidak dapat kembali ke Indonesia karena melakukan pelanggaran hukum di Arab Saudi. Tak hanya itu, Mahfud juga menyatakan jika rencana kepulangan Rizik ke Indonesia karena ia dideportasi. Semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dia dilarang pulang, ya, karena yaqumu bijam'il amwal bi tariqatin masybuhatin. Dia melakukan tindakan-tindakan mengumpulkan harta atau uang dengan cara ilegal. Wa yatawafadu limakri suknihi a'dadi kabiratin minal mu'tamirinal indonesiyin bisyakli yaumi. Yaitu ketika dia selalu dikunjungi oleh orang-orang yang umroh Indonesia. Identitas imigrasinya dia tercantum di dalam sijil mukhalif. Sijil mukhalif itu data pelanggar undang-undang. Gitu. Nah, di situ dia di Rokmul Mukhalifnya, ya Rokmul Mukhalif nomor pelanggar undang-undangnya dia tercatat nomor 900695663. Setiap yang bernomor 900 di depan itu adalah orang yang dianggap harus dideportasi. Kami bahas lebih lanjut kepulangan Rizik Syihab bersama 2 narasumber. Yang pertama ada kuasa hukum Rizik Syihab, Sugito Atmoprawiro, dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat sore Pak Sugito, Pak Jamin. Selamat sore. Baik, Pak Sugito, ini ada kabar yang beredar bahwa Rizik Syihab batal pulang. Ini kepastiannya seperti apa? Berdasarkan yang kami dapatkan informasi dari teman-teman DPP FPI yang kebetulan ada di Saudi, itu confirm tetap bisa pulang dan tidak ada masalah. Justru sekarang ini menjadi ramai di Jakarta ketika ada kepastian. Beliau sudah mendapatkan tiket, jam, dan ketentuan yang lainnya itu sebenarnya sudah clear. Ini setelah ada konfirmasi yang positif yang pasti, malah sepertinya ada upaya-upaya dari pihak tertentu untuk menggagalkan. Maksudnya? Habib Rizik tidak pulang. Ini ya pihak tertentu kami tidak tahu. Padahal Habib Rizik sudah mengurus sendiri bahwa terkait dengan menyangkut masalah dokumen keimigrasian, itu sudah clear and clean. Jadi Habib itu bisa pulang kapan saja. Jadi confirm tanggal 10 November akan pulang ke Jakarta? Confirm. Tanggal 10 ya? Oke. Pak Sugito, Anda sempat menyebut bahwa polisi menekan Rizik dengan
persoalan-persoalan atau persoalan hukum yang sempat melibatkan atau menyeret Rizik Syihab. Apa yang Anda sebut dengan menekan? Maksudnya apa? Jadi menekan itu ketika beliau udah pasti pulang, tiba-tiba mengumumkan akan melihat kembali, akan mengecek kembali perkara hukum yang dihadapi oleh Habib Rizik. Ini kan menekan secara tidak langsung. Tapi Habib Rizik sendiri tidak mempermasalahkan itu. Karena apa? Terhadap perkara yang seperti saya sampaikan berulang-ulang bahwa Habib posisinya juga sebagai tersangka sudah SP3. Yang lainnya beliau hanya sebagai saksi. Kenapa harus diungkapkan ke publis? Mau menekan dengan informasi itu. Itu kan nggak fair lah kalau menurut saya. Menekan itu maksud Anda adalah tadi Anda sebut pihak-pihak yang ingin membatalkan kepulangan Rizik Syihab. Bisa saja semacam itu, tergantung dari siapa yang menafsirkan. Jadi ketika sudah ekonomi, sudahlah kita sebagai Habib Rizik sebagai warga negara Indonesia ya berhak untuk pulang. Dan dia itu kan bukan musuh bangsa, bukan musuh negara. Dia selama ini juga banyak mensupport untuk perdamaian seperti di Poso, di Ambon, bahkan untuk perkara-perkara yang lainnya, kejadian di Kampung Melayu ketika ada untuk sungai supaya bisa lebih lebar, bagaimana warga itu bisa bisa menerima keputusan itu secara baik. Oke, Pak Jamin, jadi kasus kasus hukum yang melibatkan Rizik Syihab bisa dibuka kembali oleh polisi? Jadi begini, kalau kedudukannya sebagai saksi, tentu pemanggilan saksi kedudukannya harus hadir ya untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Kalau sebagai tersangka dalam konteks penyidikan, tentu kedudukannya sebagai tersangka apakah sudah tadi kalau dikatakan sudah keluar SP3. SP3 itu ada dua hal. Pertama terkait dengan kurangnya cukup bukti. Yang kedua, perkara tersebut bukan perkara pidana. Nah, kalau terkait dengan perkaranya bukan perkara pidana, maka sangat sulit untuk bisa membuka kembali. Tetapi kalau perkaranya sudah di SP3 tapi kurang cukup bukti, ditemukan adanya bukti baru, itu bisa dibuka kembali dengan adanya bukti baru tersebut. Jadi itu yang bisa dilakukan. Jadi saya tidak tahu apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga mungkin ada rencana untuk memanggil kembali apakah kedudukannya sebagai tersangka tadi sudah selesai harusnya karena SP3 atau nanti ditingkatkan statusnya dari seorang saksi ditingkatkan statusnya sebagai tersangka karena ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjadikannya sebagai tersangka. Nah, saya kira kalau orangnya sudah hadir di sini, sudah memenuhi panggilan, kemungkinan itu bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kalau polisi bilang kasus hukum Rizik bisa dilanjutkan, itu sangat memungkinkan ya Pak Jamin? Tergantung kepada kedudukan bukti yang dimiliki. Karena dalam konteks pidana, Mbak, harus ada dua hal. Pertama, yaitu terkait dengan adanya perbuatannya aktorius. Yang kedua, adanya mens reanya. Dari bukti-bukti yang ada, apakah dia memiliki unsur yang memenuhi untuk ditetapkan sebagai tersangka. Tapi jangan lupa, putusan MK mengatakan harus terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi. Jadi diperiksa dulu sebagai saksi, baru nanti bisa dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Baik, jadi artinya diperiksa dulu sebagai saksi, baru kemudian kasus ini bisa dibuka dan dilihat kembali, begitu ya Pak Jamin? Ya, jadi konteksnya nanti setelah dia nanti datang ke Indonesia, baru nanti diperiksa lagi. Apakah pernah nggak dia diperiksa sebagai saksi? Setelah kalau belum pernah harus diperiksa juga sebagai saksi. Tidak bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka. Baik, jadi Pak Sugito, bisa saja dibuka kembali oleh polisi kalau menurut Pak Jamin kasus-kasus yang membelit Rizik Syihab? Yang kami pertanyakan, kalau yang menyangkut beliau sebagai saksi itu untuk perkara yang mana? Kalau yang beliau sebagai tersangka itu kan sudah diperiksa dan sudah di BAP dan sudah keputusan hukum bahwa sudah SP3 untuk yang di Polda Jabar maupun yang di Polda Metro Jaya. Jadi kalau misalnya sekarang polisi begitu bersemangat, begitu bernafsu untuk ingin membuka kembali atau memeriksa Habib Rizik, ini kan menurut saya ini sebenarnya bukan perkara hukum biasa. Ini sepertinya perkara hukum tapi ada hal-hal lain lah. Jadi sebenarnya ini bungkus politik tapi menggunakan domain hukum. Saya kira semacam itu. Tapi Habib Rizik nggak ada masalah.
sebagai warga negara yang baik, kalau memang itu menjadi suatu keharusan, ya tidak ada masalah. Kita ikuti saja apa yang menjadi aturan main hukum di Indonesia. Jadi nanti kalau ada panggilan dari polisi juga akan datang, Rizik Saya Syihab? akan membaca dulu apa permasalahannya, apa persoalannya, dan kami juga akan komunikasi dengan pihak kepolisian. Kalau memang itu secara faktual bisa dibuktikan bahwa ini adalah perkara yang sifatnya mengada-ada dan itu terkait dengan bukan perkara hukum murni, tapi ada ada sedikit politis yang kita bisa perdebatkan, kita diskusikan, kita akan menanyakan itu dulu. Substansi perkaranya. Substansi perkara, oke. Pak Jamin, apakah tadi disebutkan oleh Pak Sugito ini bisa saja ke arah politis tapi dengan domain hukum? Bisakah itu dikaitkan, Pak Jamin? Saya kira apa yang dilakukan oleh hukum tidak boleh dipengaruhi oleh politik. Itu yang pertama. Karena hukum itu adalah sebagai panglima, bukan politik. Jadi apa yang dilakukan oleh penyidik ataupun kepolisian harusnya tidak ada kaitan dengan politik. Dia didasarkan kepada bukti-bukti yang ada yang terkait dengan suatu perbuatan. Contohnya, kalau ada perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang disangkakan, seseorang yang menjadi saksi bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Nah, seorang yang menjadi saksi kalau dipanggil harus hadir. Kalau pertama dipanggil tidak hadir, sudah dipanggil secara patut ya, patut, dan kedua kali dengan peringatan dipanggil juga tidak hadir, maka yang ketiga akan dijemput secara paksa dan bisa ditahan untuk 1 kali 24 jam dalam proses pemeriksaan. Jadi tidak mungkin juga untuk menghindari panggilan nantinya yang akan dilakukan secara aturan hukum oleh penyidik. Meskipun panggilannya adalah sebagai saksi ya kapasitasnya? Ya, kedudukan sebagai saksi, seseorang warga negara yang baik akan dipanggil sekali. Kalau dia tidak hadir, dipanggil 2 kali dengan peringatan. Kalau dia tidak hadir juga, maka penyidik berhak membawa dia secara paksa untuk diperiksa 1 kali 24 jam sebagai saksi dalam pemeriksaan. Begitu, aturannya begitu. Pak Sugito harus datang kalau memang nanti dipanggil oleh polisi. Tidak bisa dilihat lagi substansi seperti yang Anda sebutkan tadi untuk bisa dikaji lagi. Oke. Kita nggak ada masalah, itu kan sudah pakemnya hukum acara. Hukum acara pidana, nggak ada masalah. Tapi yang untuk kasus Habib Rizik kan unik, agak berbeda lah dengan perkara-perkara pidana yang lainnya. Semua orang sepakat, semua orang tahu bahwa hukum adalah hukum, bukan masalah politik. Tapi kan kita tergantung dari bagaimana kita menafsirkannya. Anda menafsirkannya seperti apa, Pak Sugito? Kalau untuk perkara Habib Rizik, lebih banyak ke masalah politik dibandingkan persoalan hukum. Anda menafsirkan yang seperti saya tahu, karena saya mendampingi beliau. Saya mendampingi beliau selama ini BAP. Baik yang sebagai saksi maupun sebagai tersangka, yang tersangka dua-duanya sudah sudah SP3. Itu juga menurut saya banyak hal yang tidak masuk akal yang akhirnya menjadi menurut saya tidak ada alasan lagi untuk polisi tidak mengeluarkan SP3. Oke, benar demikian, Pak Jamin. Unik, kemudian ada yang dipaksakan dalam kasus Rizik Syihab? Jadi begini, setiap orang yang merasa proses penyidikan itu ada bernuansa politik, ada paksaan, ada perbuatan dari penegak hukum yang tidak sesuai dengan aturan, maka ada sarana prasarananya, Mbak, yang akan disediakan dan memang aturannya begitu. Contohnya, kalau proses nanti penetapan contohnya pemeriksaan tidak sesuai, maka dia bisa melaporkan kepada Propam atau kepada pengawas kepolisian yang terkait dengan pemeriksaan tersebut atau atasannya. Atau kalau nanti ada penyitaan atau penggeledahan atau penahanan yang tidak sesuai, maka bisa diajukan proses pra-peradilan. Jadi semua tindakan-tindakan yang dianggap tadi politis, yang tidak sesuai, ranah ibaratnya kata tadi Pak Sugito bilang hukum berbau politik, itu kiranya jangan sampai terjadi. Dan kalau sampai ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum acara pidana, maka kita bisa mengajukan upaya-upaya hukum seperti itu. Saya kira Pak Sugito juga ada paham mengenai aturan itu. Mungkin ada hal lain yang dipikirkannya itu. Tapi kalau tadi disebutkan kasus Rizik Syihab ini kan unik, kasus yang berbeda dengan kasus-kasus pidana lainnya. Anda setuju soal itu? Ya saya kira karena ini interest publik cukup besar, atensi publik cukup besar, wajarlah ya seorang imam besar yang sangat dihormati,
lalu kasusnya ada di Indonesia seperti ini menjadi perhatian publik. Nah, tapi kan kalau kasus penegakan hukum itu adalah equality before the law, artinya semua manusia itu sama di hadapan hukum. Jadi bagi penegak hukum juga harus memperlakukan sama begitu terhadap setiap orang. Kebetulan beliau ini adalah imam besar. Jadi itu yang menjadikan perbedaannya begitu. Yang berbeda adalah hanya perhatian publik, Pak Sugito. Artinya semua juga harus mengikuti proses hukum yang berlaku di Indonesia, tidak dibedakan. Tapi begini, ada masukan dari teman-teman yang kalau misalnya beberapa orang yang kritis terhadap pemerintahan sekarang ini, proses hukum begitu cepat. Tapi kalau yang oposan terhadap pemerintah, pokoknya cepat sekali. Tapi kalau yang pro, bahkan kadang-kadang untuk pemanggilan, pemeriksaan, atau bahkan ada penekanan publik itu nggak jalan. Tapi terjadi semacam itu. Oke, tapi saya ingin pastikan lagi, ini kan karena polisi sudah menyatakan bisa saja kasus yang melibatkan Rizik Syihab ini dibuka kembali atau dilihat lagi. Jika nanti ada panggilan sebagai saksi, apakah nanti akan hadir? Saya akan konsultasi dengan klien kami. Baik, terima kasih Pak Sugito, terima kasih juga Pak Jamin Ginting atas insight-nya tadi, sudut pandangnya dari terkait dengan hukum pidana. Terima kasih dua narasumber kami.